Ya, kita tinggalkan dulu Raisa dengan teka-tekinya. Kita update dulu pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar yang kami lansir dari Twitter @diskominfo MKS pagi hari ini di beberapa titik pantauan. Di kawasan Jalan Veteran Makassar dan juga di Jalan Landak pagi ini terpantau lancar. Beralih ke seputaran Jalan Sungai Sadang, saat ini juga kawasan ini terpantau ramai lancar. Kita berpindah ke seputar arus lalu lintas di Urip Sumaharjo, tepatnya di kawasan kantor Gubernur Sulawesi Selatan terpantau lancar. Sementara di Simpang 5 Bandara juga terpantau lancar. Tertiblah berlalu lintas, gunakan safety belt Anda dan juga helm standar SNI. Semoga selamat sampai di tujuan. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap. Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin divaksin, Nak. Gimana, Mi? Nggak sakit, Ji. Nggak mual, Ji, kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Nggak demam, Ji. Ibu sudah bilang tuh jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa Kina. Tidak Ji Bu, nggak apa-apa Ji. Cuman sedetik Ji juga. Nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah, syukur Mi itu Nak. Sedetik untuk generasi sehat. Beb, kamu udah vaksin belum? Belum, gak sempat. Kamu udah vaksin belum? Belum, aku kurang enak badan. Nah, sekarang udah vaksin belum? Belum, nunggu ada temennya. Kamu udah vaksin belum? Belum, lagi gak mood. Kalau sekarang kamu udah vaksin belum? Belum, takut jarum suntik aku tuh. Kamu udah bosan hidup belum? Belum, aku sayang kamu tahu. Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin. Pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026 diperpanjang. Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi, Direktur Teknologi dan Media Baru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Persyaratan, berusia minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar. Khusus untuk jabatan Direktur Keuangan serta Direktur SDM dan Umum adalah pegawai negeri sipil, memiliki pangkat minimal pembina tingkat 1 golongan 4B, atau jabatan pimpinan tinggi pratama, berusia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Pendaftaran online dan pengiriman berkas pendaftaran diperpanjang sampai hari Jumat, tanggal 19 November 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita menyapa Anda kembali dalam sesi opini publik di Lintas Makassar Pagi edisi hari ini ya. Di hari Rabu tanggal 17 November 2021 bersama saya Arfan Yusri, lanjut sampai pukul 8 akan menemani Anda dan menanti opini dan komentar dari Anda terkait topik kita pagi hari ini. Adapun yang menjadi topik opini kita yaitu mampukah pemerintah mengendalikan harga minyak goreng gitu ya. Jadi yang fokus di sini adalah minyak goreng, bukan minyaknya doang ya. Baik, kenapa ini sudah beberapa pekan atau bahkan 3 bulan ini ya fluktuasi harga minyak goreng ini semakin meresahkan. Belum ada tanda-tanda penurunan harga, tapi yang ada belum masih mengalami kenaikan terus ya. Dan seperti apa informasinya? Ya, kita hadirkan dulu sebelum Anda nanti bisa bergabung yang mau ikutan pagi ini di opini publik kita. Silakan nanti siap-siap ya bergabung di nomor biasa di 0821 3333 9440. Dan juga opini Anda, komentar Anda bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di 081141002222. Nah, kita hadirkan dulu informasinya terkait harga minyak goreng ini ya. Pasar tradisional mengeluhkan terus naiknya harga minyak goreng dalam 3 bulan terakhir. Salah satunya Nening, pedagang sembako di Pasar Terong, Kota Makassar, mengaku kewalahan untuk menjual minyak goreng karena harganya yang terus melambung pesat. Bahkan menurutnya operasi pasar yang biasanya dilakukan Dinas Perdagangan untuk mengontrol kenaikan harga bahan pokok di pasaran hingga kini belum pernah dilakukan. Loncaknya pertama kan 297, satu jurgen 20 kilo. Masuk ke bulan 10 naik set 327. Dari masuk ke bulan 11 naik set 353. Bukan diselisih dibilang 10.000, loncat 20.000, 30.000, 50.000. Begitu lama Mi. Jadi ada sekarang, di 3 bulan. Oh, jadi kita tidak jual Mi juga harga minyak goreng yang kemasan yang kayak Bimoli apa? Tidak jual mah karena mahal. Berapa mau jual kami? Tidak mungkin saya jual 40 kan? Ditambahkan Nening, dirinya berharap pemerintah dapat turun tangan menangani naiknya harga minyak goreng yang ramai dikeluhkan masyarakat dan pedagang. Sementara itu di Kabupaten Luwu Utara, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan hingga Rp34.000 per 2 liter. Namun tidak sebanding dengan harga jual CPO yang masih di kisaran harga normal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Kasrum menuturkan, harga CPO di pasaran Luwu Raya masih di kisaran Rp14.000 per kilogram. Minyak goreng itu 17.000 kayaknya. Terus di laporan ini hari saya turunkan lagi tim untuk melakukan pemantauan. Memang agak naik dibanding yang kebutuhan pokok yang lain. Karena per 2 liter itu yang per 2 kilo itu, yang bungkus 2 kilo itu 34, berarti ya sekitar 17-an lah per liter. Setelah saya konfirmasi tadi dengan Ketua Asosiasi Kelapa Sawit, dia tidak ada masalah. CPO itu 14.000 per kilo, walaupun kondisi minyak goreng itu ada kenaikan yang signifikan. Harga sawit juga per biji dari petani itu 2.420 sesuai keputusan dari provinsi. Diketahui Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah penghasil sawit di Sulawesi Selatan dengan rata-rata produksi tandan buah segar atau TBS per tahun mencapai 336.000 lebih. Namun sayangnya, kenaikan harga minyak goreng di pasaran tidak berdampak signifikan terhadap harga sawit di daerah ini. Bahkan dengan kenaikan harga minyak goreng yang cukup drastis, pemerintah pusat rencananya akan menyalurkan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana ke sejumlah gerai nasional dengan harga Rp14.000 per liter hingga akhir tahun ini. Baik, itu dia informasinya terkait harga minyak goreng ya. Pertanyaannya, mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng yang mengalami kenaikan saat ini? Anda bisa mulai bergabung ya, untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mungkin baru saja bergabung melalui beberapa stasiun relay kami yang ada di daerah di Endrekang, Toraja, Banteng, Parepare dan sekitarnya, melalui beberapa frekuensi lokal juga di tempat Anda. Atau yang mendengarkan langsung melalui fitur RRI Playgo dan juga streaming kami, Anda bisa gabung sekarang 082133339440. Mungkin bukan hanya para pedagang di pasar, tapi beberapa masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga mungkin ya, yang tadinya mungkin sering ini sudah mulai mengurangi mungkin ya penggunaan minyak goreng. Tapi bagaimanapun juga di dapur ya,
Namanya minyak goreng ini juga salah satu bahan utama ya. Nah, bisa gabung di 082133339440. Kita mulai dari sekarang untuk penelpon pertama ini. Kira-kira siapa nih? Halo. Halo, selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Pak Niko ya. Siap. Sehat, Bung? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar ini Pak Niko? Baik. Lama juga nggak dengar suaranya Pak Niko nih. Ya, putar-putar dulu toh. Putar-putar. Oke, Pak Niko, komentarnya terkait topik kita pagi ini. Mampukah pemerintah kira-kira menurut Pak Niko bisa mengendalikan harga minyak goreng saat ini yang mengalami kenaikan? Ya, kalau pertanyaannya mampu, saya kira menurut saya bagaimanapun pemerintah harus mampu mengendalikan semua itu. Karena semuanya ini kan diatur oleh pemerintah, Bu. Ya, secara pribadi. Tapi dengan catatan bahwa dicari tahu dulu akar permasalahannya ini apa sebenarnya yang menyebabkan harga minyak kelapa ini, minyak goreng ini naik tidak terkendali. Harus dicari dulu apakah memang benar proses bahan bakunya yang membuat produksinya menjadi mahal, ataukah ada orang yang melakukan hal-hal memanfaatkan kesempatan, menimbun dan kemudian membuat minyak kelapa ini menjadi langka, Nah, sehingga kalau saya menurut saya, pandangan saya, pemerintah harus mampu untuk melakukan itu, karena semua yang dilakukan oleh pedagang itu kan dikendalikan oleh pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi seharusnya mampu untuk melakukan itu, untuk mengendalikan itu. Seharusnya atau harusnya mampu? Harusnya mampu. Harusnya mampu ya. Harusnya mampu untuk mengendalikan itu, Bung Arfan. Itu menurut saya. Tapi dengan catatan bahwa melalui Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan meneliti, melihat, mengamati dulu apa persoalannya. Kemudian lakukan pengawasan yang ketat kepada para pedagang-pedagang itu. Khususnya para distributor minyak itu sendiri. Sehingga di lapangan, di pasar, misalnya pasar sentral, pasar Terong, pasar Pambambaing dan seterusnya, itu bisa dikendalikan oleh pemerintah karena ada kan di sana ada UPTD pasar misalnya, Pak. Ya, kalau saya harus mampu untuk lakukan itu. Itu secara pribadi, Bung Jiro. Tapi harus diteliti dulu apa persoalannya membuat minyak itu menjadi naik tanpa bisa dikendalikan. Seharusnya ada harga standar, ada harga yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan HET aturan, gitu ya, harga eceran tertinggi, harga ini. Iya, harga eceran tertinggi itu kan sudah ada sebetulnya. Tapi kenapa tiba-tiba tadi saya monitor itu pemberitaannya bahwa naiknya 10.000, 20.000, seenaknya saja naiknya. Nah, ini kan berbahaya buat kita. Artinya ada yang mainkan ini barang, entah itu pengecernya ataukah memang para distributor atau pabriknya. Itu harus dikendalikan dengan baik, Pak Arfan. Menurut saya ini secara pribadi, tentunya mungkin beda dengan. Oke, kalau menelisik mungkin beberapa cara yang biasa pemerintah melalui dinas terkait, misalnya dengan operasi pasar, apakah itu masih efisien menurut Pak Niko untuk bisa menekan harga minyak goreng yang naik ini? Bagi saya secara pribadi, Bung Arfan, operasi pasar saja tidak cukup. Tidak cukup. Ya, karena itu operasi pasar, namanya kita mengoperasi, kira-kira pada saat hari ini kita mengoperasi, kemudian kita tidak diikuti dengan pengawasan. Pengawasan yang saya maksudkan adalah pengawasan itu kepada pedagang yang memang benar-benar jangan hadir di situ dengan menggunakan pakaian dinas, Bung Arfan. Nah, kalau melakukan operasi pasar saja, begitu pulang petugasnya naik harganya lagi. Tapi coba dilakukan operasi pasar plus dengan pengawasan. Pengawasan itu jangan dilakukan secara terbuka, sehingga kita bisa tahu akar permasalahannya, apakah memang benar-benar ini adalah pelaku usahanya atau pedagang ecerannya. Itu harus dilakukan. Tapi harus memang butuh tenaga yang benar-benar punya empati, rasa kepeduli terhadap masyarakat secara umum. Karena
konsumsi minyak goreng ini kan setiap hari kita harus konsumsi, lalu kemudian tiap hari juga dia naik, kemudian gaji tidak pernah naik juga, itu membingungkan juga masyarakat. Baik. Ya. Oke, terima kasih komentarnya pagi ini Pak Niko Beni. Ya. Selamat melanjutkan perjalanannya, hati-hati di jalan. Ya, sama-sama dengan teman-teman RRI, semangat selalu tetap di udara. Terima kasih Bung Arfan. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Niko Beni yang lagi OTW nih ke tempat tujuannya pagi ini. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan dan lancar perjalanannya. Oke, Pak Niko Beni mengatakan pemerintah harusnya katanya bisa mengendalikan harga minyak goreng dengan segera. Oke. Bagaimana dengan Anda yang lainnya? Silakan di 0821 3333 9440. Saya buka lagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa Kareba? Kareba Baji-Baji. Dari siapa nih? Dari hari apa ya hari ini? Dari Andi Akbar. Andi Akbar. Ini Andi Akbar kayaknya suaranya lagi parau-parau juga nih. Oh begitu. Ini mungkin pengaruh minyak goreng kali ya. Oh, terlalu banyak makan minyak goreng mungkin nih. Bagaimana kalau yang dipakai isi terus ulang karena itu masuk untuk menghemat. Itu terus yang digoreng ya. Berarti banyak stok minyak goreng dong kalau mau pakai minyak goreng terus nih. Tidak banyak juga, tapi untuk menghematnya diulang-ulang terus. Oh, begitu. Iya. Aduh. Selama ini kan ada isi ulang, ini bukan isi ulang lagi. Apa itu? Ulang lagi. Aduh. Nah, gimana nih menurut Pak Andi Akbar nih? Mampukah pemerintah kendalikan nih harga minyak goreng yang belum juga bisa turun nih? Oh, keputus. Dicoba lagi ya Pak Andi Akbar. Terputus nih Pak Andi Akbar. 082133339440. Anda bisa coba lagi. Saya pengen lanjutin komentar ataupun juga opininya Pak Andi Akbar yang katanya suaranya ini terpengaruh karena menggunakan minyak yang itu aja nih. Belum sempat ganti yang baru. Waduh, bahaya juga nih bagi kesehatan Anda nih kalau begitu Pak Andi Akbar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Pak Abdullah Sewang. Saya kira Pak Andi Akbar lagi nih. Pak Abdullah Sewang. Apa kabar nih Pak Abdullah? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Insyaallah. Oke deh. Nah, kira-kira kalau Pak Abdullah Sewang mau komentar seperti apa nih? Mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng? Kalau soal dikatakan mampu, saya kira dia bisa mampu. Iya. Umpama dia seperti ada keganjilannya saya lihat di sini. Umpamanya diadakan operasi pasar. Diadakan operasi pasar, bukan pemakai yang datang di situ yang paling banyak datang di situ. Tetapi penjual-penjual pedagang sendiri yang pengecer lagi ya. Sendiri yang lebih banyak di situ. Artinya tidak tepat sasaran lagi nih prosesnya. Iya, dia pertama-tama datang bapaknya yang datang. Pulang itu datang mamanya. Datang pulang mamanya, datang anaknya, datang saudaranya. Dia ganti-gantian datang ambil minyak. Jadi istilahnya sebentar dia cerkan sama lagi dengan pengecer yang bahkan bisa lebih tinggi lagi. Bisa lebih tinggi lagi. Karena dia yang paling banyak dapat. Kasihan konsumen ini pemakai hanya berapa dia dapat. Karena memang dia tidak punya modal, tidak punya uang. Ya. Antrilah dia, salah sedikit tidak dapat. Yang paling banyak dapat itu inilah pedagang-pedagang ini, apalagi kalau dia memata lagi dengan dia si pengoperasi pasar ini. Iya. Semuanya bisa terjadi hal-hal yang ini. Karena kenapa? Pemerintah kan hanya di bangkunya, di mejanya, di berteriak, tidak turun di lapangan. Ini yang sangat yang ganjil kita lihat keadaan sekarang ini. Karena kenapa? Siapa yang tidak mau dengan uang? Iya, di dalam keadaan begini lagi. Jadi memang pemerintah harus hati-hati melihat dan melirik orang yang turut mengendalikan harga pasar ini, harga minyak ini, harga minyak goreng. Permainan di atas permainan sungguh terjadi ini kalau saya lihat ini keadaan. Iya.
kalau memang pemerintah tidak ambil ketegasan, susah untuk dibendung ini kenaikan minyak goreng ini. Karena permainan sangat, sudah hebat sekali permainannya. Kecil tapi kalikongnya bukan main. Iya, tapi yang merasa kasihan rakyat kecil. Iya. Betonnya itu kalau dikasih mahal terus. Kenapa? Kurang orang makan goreng-gorengan. Gitu ya. Tapi akan berdampak lagi para pedagang nih. Berdampak lagi dari pedagang lagi. Iya. Karena pedagang sendiri yang membuat permainan ini. Iya. Pedagang sih yang memainkan permainan ini. Pedagang minyak dalam artian ini ya. Pedagang minyak, pedagang minyak. Bukan pedagang kaki lima. Bukan tahu, bukan. Oke, Pak Abdullah Sewang. Terima kasih komentarnya pagi ini. Semoga ini bisa terkendali semua. Amin. Pemerintah. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar rupanya ya. Oke. Operasi pasar ya jatuhnya lagi bukan pada sasarannya katanya ya. Bisa-bisa ini dimanfaatkan lagi ya. Tapi pemerintah harus bisa mengatasi ini. Baik, di belakang Pak Abdullah Sewang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Samsul Bahri pagi. Oh, Pak Samsul Bahri. Di mana Pak Samsul Bahri? Lagi di depan kantor. Oh, hati-hati kalau di depan kantor nih parkirnya. Ya, Pak Samsul Bahri mungkin siap-siap untuk upacara nih? Belum ada upacara sekarang. Oh, nggak ada ya? Hilang semua ini semua yang merubah masyarakat Indonesia, karena yang bagus tidak didistribusikan. Dari itu ada doa. Belum bekerja sekarang biar doa jangankan hiburan doa satu tidak. Doa bersama kan harus ada. Iya, baik. Saya kira menarik persoalan ini. Iya, mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng nih Pak Samsul? Saya di sini mampu dan tidak mampu menurut saya. Mampunya itu kan dia bisa kuasai pasar, artinya bisa melarang. Tetapi ketidakmampuannya, kenapa harus nanti muncul masalah baru diawasi? Harusnya kan ini ada laporan, saya lihat itu, saya pernah baca, ikut DRRI. Setiap hari itu ada ketua pasar tradisional di Makassar itu melaporkan harga barang yang ada di pasar, terutama yang 10 komoditas kebutuhan pokok. Karena sekarang ini kan muncul persoalan, minyak tiba-tiba naik. Gimana petugas pasar, ketua pasar tidak berfungsi kalau begini menurut saya? Artinya naik orang ribut. Harusnya kan ada padahal dia sudah laporkan kemarin 2-3 hari yang lalu bahwa harga minyak gini. Kok tiba-tiba tidak seperti itu yang dia terima? Artinya tidak di follow up begitu ya? Harusnya kan di follow up. 2 hari yang lalu jadi 200. Kok tiba-tiba naik 23? Kan harus cari alasannya. Ketua pasar yang paling berperan. Karena dia yang tiap hari melaporkan bahwa harga ini. Yang kedua, ketika kalau kita berbicara masalah harga, itu kan harus ada harga produksi. Berapa biaya produksi sehingga bisa dinaikkan. Jangan karena tidak mungkin itu produksinya tiba-tiba melonjak sampai 100%. Harga jual melonjak 100%. Kok agar produksi tidak dihitung? Kan kasihan masyarakat. Tapi memang jujur saya di Indonesia memang begini. Bensin naik kita tidak tahu. Artinya susah cari masalahnya. Waduh. Seperti artinya bensin tiba-tiba naik. Kan tidak bermasalah di pusat produksi. Harga tidak naik di sana, biaya produksi tidak naik. Kok tiba-tiba naik bensinnya, bahan bakarnya, sama minyak. Masa cuma jangka 2-3 hari naik lagi? Dan tidak mungkin biaya produksi naik terus. Saya kira itu kan bahan bakunya tidak berubah harganya, tetapi harga jualnya, luar biasa. Dan kalau saya memang mampu sih tidak bisa juga kita bilang mampu. Kalau saya yang menjadi pikiran utama saya, kepala pasar itu Pak Irfan harus jeli melihat. Dan itu kan dia ada laporan ke masyarakat, laporan ke atas.
Itu saya kira itu artinya kalau ini berfungsi baik, saya kira harga tidak menjadi seperti ini. Baik. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Bahri di Makassar ya. Sudah gabung juga pagi ini. Gimana nih dengan Pak Andi Akbar nih? Tadi terputus tapi belum sampai nyambung juga nih kembali. Di 0821 33339440. Kalau Pak Samsul tadi mengatakan ya, optimis bisa, optimis juga tidak. Jadi tengah-tengah nih Pak Samsul ya. Oke, tapi kalau menurut Pak Samsul juga tadi katanya ya biasalah kalau namanya juga dalam negeri di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul, kami catat komentar Anda. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Wibisono ya? Ya. Iya, kenapa tahu nih? Iya, kan. Pak Wibi, komentar Anda nih. Mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng? Ini gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing, aduh. Apa sih yang tidak? Iya, bisa bergeser sedikit Pak Wibi, ini putus-putus suaranya Pak Wibi. Oh iya. Oke. Gonjang-ganjing. Minyak goreng. Apa sih yang tidak? Apa yang tidak? Semuanya naik. Apa yang tidak bisa karena semuanya naik gitu ya? Termasuk koruptor pun. Ini yang gonjang-ganjing kenaikan harga. Bahan bakar naik. Besar tidak efektif. Apa yang disebut pemerintah? Apalagi ini nanti menjelang Natal, itu harga akan naik lagi. Dan yang saya cari siapa? Kalau yang di atas ya, terjadi semuanya. Efektif nantinya. Sebenarnya pemerintah berdasarkan seluruh Indonesia ini bakar minyak. Apa naik bukan di Makassar. Indonesia silakan nak semua. Pasti pemerintah sudah tahu dan misalkan saja. Tapi caranya seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibisono juga di Makassar sudah bergabung. Terima kasih walaupun agak sedikit terputus-putus tadi nih Pak Wibi suaranya, tapi kita bisa tangkap. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Hobi bersepeda, mau dapat hadiah? Yuk semarakan rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. RRI Makassar menggelar kegiatan fun bike hari Minggu 28 November 2021 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di pelataran RRI Makassar. Tunggu apa lagi? Ikuti dan meriahkan kegiatan fun bike RRI Makassar. Untuk pendaftaran, silakan langsung ke bidang layanan pengembangan usaha RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar, atau bisa menghubungi kontak person di 0813 5513 7316 atau di 082 290 361 990. Pergi pakai sepeda.
Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Sinar bulan turut ikut serta berdansa, sisihkan rasa rindu di antara sejuta perasaan rindu. Kau selalu hadir di hati, berhembuslah angin malam, sungguh menghibur hati di saat rindu.
Baik pendengar, kita lanjut lagi masih di Lintas Makassar pagi dengan opini publik kita ya. 082133339440 dengan topik mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng. Kita mulai lagi ya untuk membuka layanan telepon untuk Anda juga dan juga WhatsApp di 081141002222. Anda bisa kirim juga komentar Anda di sana pagi hari ini ya terkait topik kita ya. Mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng? Terima kasih Pak Niko Beni, kemudian tadi Pak Andi Akbar yang ada di Makassar juga terputus ya. Pak Abdullah Sewang di Makassar, Pak Samsul Bahri, dan juga terakhir tadi Pak Wibisono pagi ini ya. Semua bapak-bapak nih pagi ini. Tapi soal sanggup tidaknya pemerintah, semuanya optimis nih rata-rata ya. Bahwa pemerintah punya kewenangan, pemerintah punya power begitu ya untuk mengendalikan harga minyak goreng ini. Kenapa tidak ya? Dan Anda bisa bergabung lagi bersama saya pagi ini. Silakan di 082133339440 untuk Anda yang bergabung di FM 94,4 ataupun juga mendengarkan siaran kami yang ada di Enrekan, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya pagi ini melalui beberapa frekuensi FM lokal kami di tempat Anda masing-masing ya. Ya, kami mohon maaf ini karena banyak pendengar kita yang masih belum bisa bergabung di AM 630 kHz. Juga menyapa Anda boleh juga gabung di fitur RRI Play Go di smartphone Anda begitu ya. Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Makassar juga melalui RRI Play Go. Baik, silakan 082133339440. Saya buka lagi line telepon untuk Anda. Terima kasih Pak Andi Akbar ini dari tadi sudah terputus tapi belum bisa bergabung juga nih ya. Gimana dengan komentar Anda? Mungkin ada dari ibu-ibu nih atau selain bapak-bapak yang bergabung pagi ini bisa komentar juga bagaimana pemerintah ini apakah mampu bisa mengendalikan harga minyak goreng ya di opini publik kita pagi hari ini ya. Anda bisa gabung. Terima kasih tadi Pak Niko Beni ya, katanya harusnya mampu. Kemudian kalau Pak Abdullah Sewang di Makassar ini harus mampu juga ya, tapi jangan operasi pasar lah, karena operasi pasar biasanya hanya jatuhnya lagi pada pengecer ataupun pedagang lagi nih. Kemudian Pak Samsul Bahri ya juga mau bilang mampu, mau bilang tidak juga ya semua nih ya, artinya di tengah-tengah nih mau melihat keseriusan dari pemerintah. Kemudian Pak Wibisono juga mengomentari ya pagi hari ini melihat kenaikan ini bisa segeralah ya pemerintah ini ngambil tindakan yang serius ya, karena ini akan disusul dengan kenaikan harga-harga komoditi pangan, komoditi pokok lainnya gitu ya kalau tidak terkendali. Apalagi nih jelang akhir tahun lagi nih ya. Oke, biasanya harga naik agak susah turunnya. Nah, mungkin turun sedikit, tapi itu akan disertai dengan kenaikan harga-harga pokok lainnya. Gimana dengan komentar Anda? Silakan 082133339440. Kalaupun mungkin ada yang ada di luar kota Makassar ini bisa gabung juga biar kita tahu nih bagaimana perkembangan harga minyak goreng kalau di tempat Anda ataupun di daerah Anda ya saat ini. Apakah lebih dari yang ada di yang dilaporkan begitu ya? Kalau pasaran sekarang 34 sampai 38 ribu rupiah untuk per 2 liternya untuk yang bermerek ya. Berikutnya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong. Oh, gimana nih Pak Sakir kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di studio dengan siapa? Dengan Arfan ini pagi ini. Oh, Bung Arfan ya. Iya. Oke deh. Oke, Pak Sakir. Itu komentarnya mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng nih Pak Sakir? Itu soal mampu atau tidak itu relatif. Relatif ya. Mari kita bantu pemerintah dengan doa. Dengan doa Pak? Iya, ini kan sudah sering terjadi. Oh, sudah sering terjadi. Ya, rata-rata alhamdulillah berhasil. Seperti baru-baru ini dengan kelangkaan oksigen itu. Jadi ini sebenarnya
masukan ini ke pemerintah. Ini tugasnya Kementerian Perdagangan ini, Bu. Harusnya melakukan itu pemantauan dari beberapa komite pokok, sehingga jangan nanti terjadi baru operasi pasar lagi. Akhirnya ujung-ujungnya mirip pemadam kebakaran lagi. Mau apa ini kalau pendengar tadi bilang sesuatu kalau sudah harganya naik susah turun. Ya itu betul. Tapi untuk menjaga kemungkinan ini bagusnya Kementerian Perdagangan apa sih tugasnya? Kenapa tidak dipantau itu supaya jangan terjadi, kan kita ngarai ada penimbun, ada spekulan, itu yang diberantas. Jangan kita gonjang ganjing terus, tidak ada ujung pangkalnya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kembali Pak Zakir di Barumbung, Kota Makassar ya. Katanya nih Dinas Perdagangan nih harus proaktif, lebih cepat, lebih greget nih ya. Oke, biar tahu nih apa masalahnya, apakah ini ada penimbunan ataupun ada hal-hal lain yang bisa segera dibenahi, jangan dibiarin berlarut-larut. Kalau para pedagang tadi ngakunya sudah 3 bulan ini fluktuasi harga minyak goreng masih belum bisa terjaga begitu harganya. Baik, gimana dengan Anda selain Pak Zakir di Barombong? Lanjut lagi 0821 3333 9440 atau ketik komentar Anda, nanti saya akan bacakan di WhatsApp kami 081141002222 untuk layanan WhatsApp kami. Di kesempatan pagi ini masih bersama saya Arfan juga di ruang dengar Anda di opini publik kita. Mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng? Oke, komentar-komentar Anda juga ataupun opini Anda pagi ini di sesi ini kami akan keep dan kita akan teruskan nanti ya pembahasannya lebih lanjut bersama narasumber terkait di bidangnya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam bentuk dialog interaktif nanti ya. Terima kasih Pak Niko Beni, Pak Abdul Sewang, Pak Andi Akbar yang sempat terputus, Pak Samsul Bahri, Pak Wibisono, dan terakhir Pak Zakir di Barombong. Nah ini masih kaum bapak-bapak nih semua nih ya. Oke, bisa dan harusnya segera dilaksanakan oleh pemerintah begitu untuk pengendalian harga minyak goreng ini ya, dan pasti menjadi tugas dari Dinas Perdagangan nih, Perindustrian dan Perdagangan. Ayo, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya juga mewakili ibu-ibu nih ya. Sebelumnya mungkin pernah kita ngobrol soal ini ya, tapi sampai saat ini harganya masih cukup tinggi nih. Gimana nih menurut Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau nih, mampukah pemerintah kendalikan harga minyak goreng? Ya harus mampu dong. Jangan hanya jadi pertanyaan bahwa mampu, tetapi harus mampu. Kemarin saya dengar di Pro 3 ada puluhan ribu liter minyak goreng yang akan di-drop ke daerah-daerah ataupun ya, ini. Nah, ini. Menurut Anda itu efektif nggak? Ya harus diefektifkan sedemikian rupa agar masyarakat kecil ya. Pertama kan kita tidak pernah dengar keluhannya yang menengah ke atas. Ya, yang kita dengar keluhannya itu menengah ke bawah. Yeah. Coba kalau kita ke pasar itu, yang kita dengar keluhannya itu cuma ibu-ibu yang menengah ke bawah. Itu langsung yang kita dengar itu, mahalnya minyak, bagaimana maki ini, bagaimana maki mau tumis kangkung, bagaimana maki mau tumis ini. Nah, itu kan keluhannya masyarakat ekonomi ke bawah, tapi yang ke atas kan kita tidak dengar keluhannya. Kan itu saya pernah dengar ibu itu cuek aja biar naik. Itu kan artinya karena mereka mampu. Artinya nggak masalah gitu ya, yang penting ada. Pasti itu. Jadi apapun juga pemerintah harus mampu mengendalikan harga minyak goreng, jangan hanya sekedar mendengar tetapi tidak mampu mengatasi. Artinya pemerintah harus berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah. Aduh maaf. Terlalu bersemangat ini Ibu. Iya,
itu jadi harapan kita tentu harapannya kepada ibu-ibu semua ya, pasti keinginannya kembali normal seperti semula. Nah itu entahlah sekarang karena saya itu beli minyak goreng itu hanya sekali sebulan 2 liter itu pun tidak habis. Ya karena kita kan juga harus batasi sedemikian rupa untuk kesehatan, gitu kan. Tidak semuanya harus itu. Jadi harapannya kita bahwa harus diturunkan. Karena takutnya kalau yang lain nanti ini jelang Nataru semuanya akan naik. Dan kalau sudah naik ya tidak mau lagi diajak turun ya. Nah itu sudahlah pertalite naik, sudahlah semuanya naik. Jadi bagaimana masyarakat ekonomi ke bawah, sudahlah mencari uangnya susah, sudahlah diberhentikan dari pekerjaannya, bagaimana kehidupannya lebih tentram, lebih bahagia. Nah makanya kalau kita tonton di televisi itu akibat pandemi sehingga banyaklah yang salah akal. Nah ya banyaklah yang jadi garong, banyaklah yang jadi perampok, banyak itu akibatnya karena pandemi, karena sudah pandemi diberhentikan dari pekerjaan, susah cari uang, apalah segala itu yang kita harapkan bahwa pemerintah harus mampu untuk menurunkan harga minyak goreng. Jangan sampai yang lain nanti ikut naik setelah ini dekat Nataru. Walaupun sebenarnya ini sudah dekat-dekat ini Nataru. Sudah dekat sekali, Mi. Iya, sudah dekat sekali. 2 pekan lagi nih. Ini kan sudah banyak yang bikin kue, bikin kacang-kacang langkose, kacang sembunyi. Itu kan menggunakan minyak semua untuk persiapan Nataru. Baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi di Pau-Pau mewakili kaum ibu nih ya, yang resah sama minyak ini. Baik, terima kasih Bunda Sofi di Pau-Pau. Gimana dengan Anda yang lainnya? Silakan 082133339440. Kita masih punya waktu 10 menit kebersamaan kita di Opini Publik ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo, waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arfan. Oh iya, Pak Karudin Beta. Kak Harudin Beta Bung Arfan. Apa Kareba? Jangan diragukan Kak Harudin Beta ini. Jangan diragukan. Waduh, sehat ya? Sehat Bu. Oke, gimana nih? Mampukah pemerintah mengendalikan harga minyak goreng ini? Harga minyak goreng ini terjadi fluktuasi Bung ya. Ya. Seperti yang diberitakan tadi pagi jam 6. Yang berimplikasi ibu-ibu rumah tangga banyak mengeluh. Ini kalau menurut saya Bung, ini faktor bahan baku. Bahan baku? Iya, populasi lahan kelapa sawit. Ini juga banyak mengalami masalah dengan hutan yang bermasalah. Nah, seperti di Kabupaten Mamuju. Kemudian diperparah dengan produksi garam 2021 di Sulsel ini. Kalau menurut saya ini kalau di Ponti ini angka nihil, 0. Apanya yang 0? Produksi garam. Oh. Nihil di Ponti Bung. Berarti semakin berkurang? Iya, bahkan angka 0. Oh, kenapa? Ya karena musim kemarau tahun ini kemarau basah. Oh, iya. Tidak mungkin kan untuk produksi ya. Jadi apa dampaknya itu karena pengelolaan sawit ini ke minyak goreng itu memerlukan garam dengan jumlah yang ratusan ton. Oh iya. Iya. Kalau di Ponti ini harga kebutuhan rumah tangga itu masih stabil loh. Seperti minyak goreng itu kalau yang setengah liter masih di bawah harga 10.000. Nah, demikian. Baik. Sementara Bung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karudin Beta nih dari Jeneponto ya. Rupanya kalau menurut Pak Karudin Beta ini dikarenakan harga produksi naik ya, di mana efeknya juga salah satunya adalah garam katanya nih, karena produksi garam ini menurun karena kemarau basah ya. Oke, berikutnya di belakang Pak Karudin Beta. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Bung Arfan. Iya, selamat pagi. Dengan siapa nih? Dari Ibu Desi dari MU. Ibu siapa? Desi. Ibu Desi. Iya. Di MU. Ya. MU apa dong? Mina Saupa ya? Mina Saupa, ya. Oke. Gimana nih menurutnya pemerintah mampu nggak mengendalikan harga minyak goreng nih Bu Desi?
Kalau bagi saya sih harus. Harus mampu Iya. dan harus segera. Dan harus segera. Masalahnya ini Bung Arfan. Iya. Mulai dari, kalau saya perhatikan itu mulai dari September itu minyak itu pelan-pelan merangkak naik. Sampai sekarang sudah harga di mall-mall itu saya lihat itu, bahkan di pasar tradisional itu 38 per 2 liter. Iya. Paling murah itu Bung Arfan. Itu di pasar tradisional, tapi kalau yang di mall lebih mahal lagi dari sedikit itu. Nah, terus yang dulu-dulu kan paling mahal itu kalau per 2 liternya itu paling mahal sekali itu di mall itu kok 22. 22 ya. Iya, iya. Per 2 liter. Sudah 2 liter ya. Kadang biasa. Dan ada itu sudah mall, bermerek ada begitu ya. Iya, ini sudah bermerek. Padahal kalau biasanya kadang juga ada mall, ada kan kayak promo begitu. Itu Bisa juga dibawanya 20, lagi. Iya. Iya, bawanya 20.000. Jadi Apalagi harapannya kalau minyak curah itu lebih murah lagi. iya. Ya harapannya Bu Desi ini pemerintah harus bisa segera gitu ya. Harus bisa segera karena kita kan ini masyarakat yang ke bawah ini terus menjerit. Kalau dampaknya bagi Bu Desi seperti apa sih? Terasa sekali. Terasa. Kenapa? Iya. Karena menggunakan Karena menggunakan minyak, terutama kesan itu cukup banyak ya. Gitu. Ini Ya. banyak sekali. Para pedagang kecil gorengan Para ini ya. pedagang kecil, Yang gorengan baru kesan bangkit. itu iya. Sekarang kan kita tahu bagaimana orang baru mulai mau mencari uang, tapi Baru berusaha. minyak itu langsung dikasih harga yang setinggi begitu. Menaikkan harga tidak mungkin juga nih. Menaikkan harga. Menaikkan harga jualan juga ya Susah Bu Hafan. berdampak Kalau lagi kita nih. kasih naik ya jelas nggak berlaku. Iya. Sementara minyak Kan ini ada sangat sangat penting. Bahan Begini, baku Bu utama. Hafan. Begini Bu Hafan, saya dengar kan ada mau dikelontorkan minyak berapa Iya. liter itu yang dari itu. Itu bagi saya itu solusi yang nggak bisa itu karena gini. Itu seumpamanya ya. Biasa ada kan pasar murah. Itu nggak semuanya merasa kita pasar ini yang bisa dapat. Nah, gimana kalau mau desak-desakan begitu? Terus terang Bu apa saya itu paling takut mau dekat begitu karena nanti kita didorong jatuh diinjak orang. Bagaimana? Terus kalau mau digelontorkan ke pedagang itu mustahil bilang semua turun. Jadi salah satunya itu harus pemerintah cari di mana akar permasalahannya ini. Apakah bahan bakunya yang tidak ada atau ada oknumnya sengaja menimbun. Ya itu apalagi ini menjelang lagi Natal dan Tahun Baru itu jelas dimanfaatkan lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya itu saja mohon kami masyarakat terutama ibu-ibu yang Dari ibu-ibu ya. bawah ini. Baik. Tolonglah pemerintah bagaimana cari jalan solusinya. Karena memang ini minyak lebih berapa ya? Hampir 20.000 naiknya ya dari mulai dalam September kurang lebih 3 bulan nih ya. Sekarang. Sudah jalan 3 bulan ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi sudah berkomentar juga. 2 orang mewakili kaum ibu nih ya. Yang sangat terdampak, berharap pemerintah harus mampu lah. Dan dianggap memang penting untuk segera bertindak. Kalau operasi pasar juga janganlah, karena itu dianggap hanya sesaat dan juga mungkin lebih jatuhnya sama juga nih nantinya. Tidak terlalu signifikan dampaknya untuk menurunkan harga minyak goreng ini. Ya, satu penelpon lagi berikutnya. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Wah, akhirnya gabung lagi nih. Aduh. Iya. Oke deh. Putus tengah jalan itu. Mungkin tadi terlalu semangat untuk lompat-lompat nih. Tidak, habis pulsa gara-gara minyak Aduh, gara-gara minyak goreng ya. Oke, lanjut komentarnya Pak Diakbar. Saya kira seharusnya pemerintah bisa. Harusnya bisa. Bisa, karena pemerintah mempunyai semua instrumen yang bisa membuat itu turun. Untuk ke situ. Pemerintah punya kebijakan, pemerintah punya kekuasaan, apa pun tidak bisa untuk pemerintah kalau dia mau. Tapi pertanyaannya, ada niat nggak pemerintah untuk itu? Niatnya pemerintah. Kalau niat ingin membantu masyarakat, ya pasti dia akan menurunkan ini. Juga melalui ya subsidi, harus mensubsidi demi untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau demi untuk kepentingan lainnya, saya kira ya tidak akan mampu lah. Tapi selama niatnya ingin membantu rakyat, saya kira sudah pasti bisa. Saya kira kalau pemerintah pasti mau. Bisa kalau mau. Ya. Pasti mau, kalau tergantung dari niatnya dia.
Ada nggak ini yang sekarang pertanyaan kepada pemerintah? Ada nggak niat mereka? Ada nggak niat pemerintah untuk membantu masyarakat? Kalau memang ada niatnya, saya yakin pasti bisa. Karena pemerintah punya iya. Salah satunya dengan cara untuk menurunkannya dengan sangat mensubsidi. Subsidi lah. Tapi itu tadi kembali ke niat dan kemauan. Baik. Berani nggak pemerintah mengambil keputusan? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Tinggal pasti ditunggu. Demi untuk kepentingan rakyat, pemerintah harus ambil itu. Pasti bisa. Baik. Tapi kalau tidak memikirkan kepentingan rakyat, hanya memikirkan kepentingan lainnya, saya yakin pemerintah tidak bisa. Itu hanya pendapat saya. Baik. Itu hanya kembali kepada niatnya, niat dan kemauan untuk berbuat, untuk membantu kepentingan rakyat. Saya kira saya seperti itu, ya. Baik, terima kasih. Lanjut tugas, Ki. Iya. Sehat selalu. Mudah-mudahan pemerintah ini diketuk hatinya lah. Amin. Iya. Lanjut tugas, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Pandi Akbar di Makassar ya, sudah bergabung juga melanjutkan obrolannya tadi putus ya. Baik, dan saya tutup juga kebersamaan kita dulu di opini publik kita ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini karena tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Dan apa yang menjadi opini Anda, komentar Anda ini nanti akan kami teruskan di perbincangan kita dalam dialog interaktif pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah ya bersama narasumber terkait ya. Saya Arfan, saya cukupkan dulu opini publik kita jelang warta berita bersama Pro 3.